Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan latihan menerjemahkan. Dalam latihan menerjemahkan ini, kita masih membahas tentang penggunaan daripada ekeinos, houtos, dan holos. Ini merupakan lanjutan daripada pembelajaran yang sebelumnya. Namun latihan ini sangat penting buat kita agar kita semakin mengerti, semakin memahami bagaimana penggunaannya di dalam sebuah kalimat. Karena penggunaan daripada ekeinos, houtos, holos nantinya sangat sering keluar di dalam kitab Perjanjian Baru. Oleh karena itu, latihan ini tentu akan memperlancar pemahaman kita, mengasah akan pemikiran kita, sehingga kita nantinya semakin bisa melihat dan semakin bisa memahami akan maksud penggunaan daripada kata ekeinos, houtos, dan holos. Mudah-mudahan latihan ini bermanfaat buat kita di dalam memperlengkapi pemahaman kita. Baik, kita akan melihat untuk kalimat selanjutnya. Di sini kita melihat suatu kalimat yang sangat sederhana sekali, dan seperti biasa kita akan baca, dan pembacaan yang akan kita lakukan adalah pembacaan Erasmus, bukan pembacaan bahasa Yunani modern, karena jikalau kita mempergunakan pembacaan bahasa Yunani modern, kita sama sekali tidak bisa memahami banyak hal karena berbeda cara pembacaannya. Untuk tahun pertama, menurut saya sangat dibutuhkan cara pembacaan Erasmus, karena kita masih menghafal akan banyak formula-formula, kita masih perlu mempelajari, memahami deklensi kata benda, dan juga konjugasi kata kerja. Dengan membaca kata demi kata atau huruf demi huruf sebagaimana pembacaan daripada Erasmus, itu akan sangat menolong kita untuk mengingatnya dan menghafalnya. Jikalau kita membacanya dengan membaca pola pembacaan bahasa Yunani modern, tentu kita akan sangat sulit untuk mengingatnya. Namun, saya ingin mengatakan bahwa di tahun kedua kita akan membacanya dengan pola pembacaan daripada bahasa Yunani modern. Tapi untuk tahun pertama atau pelajaran tahun pertama seperti ini, sangat dibutuhkan pembacaan bahasa Yunani Erasmus. Jadi mari kita baca berdasarkan pembacaan bahasa Yunani Erasmus. Baik, kita baca dan kita akan terjemahkan kalimat ini. Ente hora ekeine ekairomen. Nah, seperti biasa kita perlu lihat mana dulu kata kerjanya, dan tentu yang kita tahu adalah inilah kata kerjanya, ekairomen dari kata kairo yang artinya rejoice. Lihat di sini endingnya omen, tetapi ending ini bisa menjadi present, bisa menjadi imperfect. Hanya saja di sini kita melihat ada augment. Kita katakan ini augmentnya berarti dia adalah imperfect. Nah, sementara penggunaan daripada frasa yang ada di sini, en adalah kata depan, preposition, mengikuti datif. Ini adalah datifnya. Te hora ekeine. Hora di sini adalah kata benda, feminin. Ekeine dari kata ekeinos, bentuk daripada feminin. Maka kita bisa dengan mudah menerjemahkan ini sebenarnya that hour. So, kita akan turunkan dulu kata kerjanya untuk melihat bagaimana penggunaan kata kerja ini. Ekairomen, imperfect, aktif, indikatif, atau dalam bahasa Indonesia sering dikatakan imperfect, indikatif, aktif, satu jamak dari kata kairo, artinya I rejoice, dan arti daripada ekairomen itu adalah we were rejoicing. Nah, kita tidak terjemahkan we were rejoicing as we rejoiced in past tense, karena belum tiba saatnya untuk kita bisa mengerti sampai ke sana. Kalimat ini diterjemahkan sedemikian agar kita nanti bisa membedakannya antara imperfect, aktif, indikatif, dengan aorist, aktif, indikatif. Jadi untuk saat ini, kita tetap fokus kepada penggunaan daripada bentuk continuous di sini, sebagaimana yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di samping itu tentu bentuk present itu lebih dekat kepada present continuous dalam bahasa Yunani. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang apakah terjemahan daripada kalimat ini? Ente hora ekeine ekairomen. Artinya adalah dalam bahasa Inggris, in that hour we were rejoicing. Di dalam bahasa Indonesia, artinya diterjemahkan sering pada jam itu.
Kalau kita mau lihat secara harfiahnya, en kita artikan dalam, dan hora karena artinya adalah waktu, maka kita bisa terjemahkan dengan memakai waktu. Tergantung mana yang kita suka dalam terjemahan ini. Jadi kalau kita mau terjemahkan pada jam itu kita dulu sedang bersukacita, atau dalam waktu itu kita dulu sedang bersukacita. Tergantung Anda bagaimana Anda memilihnya atau mana yang Anda suka. Jika ingin melihat akan latihan selanjutnya, ingin mempelajari atau menguji kemampuan Anda untuk pelajaran selanjutnya, silakan lihat untuk pelajaran selanjutnya. Dan mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat, pelajaran ini singkat. Saya tidak ingin memberikan lebih daripada satu terjemahan untuk saat ini, agar Anda termotivasi untuk boleh terus melanjutkan pelajaran ini. Mudah-mudahan Anda belajar dan terus giat untuk mempelajari pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Jika Tuhan berkenan, kita akan lanjutkan kembali dan bertemu kembali dalam pelajaran yang selanjutnya. Terima kasih.